Hai guys, kayak apa tadi pembelajaran pada siang hari ini? Hai guys, tadi kita berbagi pemikiran satu kelas gimana penerapan pengawasan dalam manajemen. Jadi tadi kita itu belajar tentang contoh dari pengarahan itu seperti apa, terus pengertian pengarahan dalam manajemen itu seperti apa. Jadi masing-masing dari kita itu mengajukan pendapatnya gitu. Nah, seru lah pelajaran tadi manajemen sama Pak Revi. Seru gak? Seru, seru nggak? Seru nggak? Seru nggak? Seru. Oke. Oke, go. Pengarahan dalam proses manajemen. Pengarahan dalam manajemen misalnya pada perusahaan. Pada perusahaan memiliki atasan. Atasan tersebut akan mengarahkan arahannya kepada bawahannya atau anak buahnya. Misalnya dalam bidang pengemasan, ada bagian pengemasan, bagian pembagiannya kepada pemasukan kepada truk misalnya. Dan pengawasan tersebut dilakukan oleh atasan ataupun suruhan atasan. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan, Bro. Sudah layak jadi ketua? Belum. Oh, iya sopan kita pada layak lah. Yes. Lanjut, boleh. Tadi kira-kira contohnya paham? Paham. Sinkron nggak dengan teorinya? Relate nggak? Kurang. Oh. Siapa yang bilang kurang? Siapa bilang kurang? Ayo, dengerin ini ya. Nanti gitu. Pengarahan itu kita memberi arahan kepada misal kepada aturan dan tanggung jawab kita. Misalnya mandor, asisten memberi arahan kepada mandor dan mandor memberi arahan kepada anak buahnya. Sekian. Oke. Kira-kira ada yang paham? Paham? Paham. Pengarahan itu pimpinan memberi arahan ke anak buahnya atau timnya. Bawahannya. Iya, bawahannya. Atau mungkin owner ke anak buahnya. Atau mungkin direktur ke manajer, lalu ke staff-staffnya. Iya. Itu dia menurun pengarahan. Karena seperti konsep manajemen masih ingat? Konsep manajemen itu kan ada target. Yang menargetkan itu kan atasan alias bosnya, ownernya. Itu menentukan nih target nih. Jadi dia mengarahkan gimana supaya tim dia atau anak buahnya bekerja sesuai dengan apa yang dia kendaki agar tercapai lah target dia. Konsepnya kayak gitu. Lanjut. Pengarahan dalam manajemen itu mengarahkan suatu tugas kepada seseorang atau karyawan. Jadi diarahkan jika misalnya juga ada anak yang baru apa anak magang, jadi diarahkan dalam suatu tugas atau pekerjaannya agar bisa dipahami. Oke. Kira-kira gimana yang lain? Sepakat? Sepakat? Teori dan contohnya? Pengarahan ya. Pengarahan contohnya misalnya usaha catering. Nah dalam usaha catering itu nanti pemiliknya itu bilang ke pegawainya, ini nanti ada segini pesanan gitu, nanti beritahu ini kayak gini, nanti alamatnya berapa segini. Ini apa? Contohnya seperti atasan memberikan penugasan kepada bawahannya. Terus ya begitu aja. Kan pengarahan. Enggak apa-apa. Ya, kalau Sepakat yang lain? Yes. Makanya dia itu tiap hari mendodos terus kan? Bener kan? Kalau misalnya kita punya perusahaan, kita punya kebun, kita tanam sempak, kita kerja. Mana yang baik, mana yang bagus, itu yang kita kasih muka. Artinya kita apresiasi ya. Artinya kalau kadang kan ada dia nggak bisa kerja. Yang bisa kerja ini yang memang artinya kita jaga, kita rawat supaya kinerjanya nggak jatuh. Seperti itu. Lanjut. Kira-kira paham? Paham semuanya. Ini kan contoh saya sebagai bos gitu ya. Kayak sebuah
atasan mengarahkan kepada anak buahnya seperti ada masalah di perusahaan, dia down, atau mungkin di dalam suatu organisasi itu nggak nyaman. Tim yang kada bisa, tim bimbingnya jadi bisa. Liput rambut baru. Guys, kita sudah selesai guys. Pulang guys. Pulang. Lagi.